Perkenalkan, nama saya Sri Julia dengan nomor induk mahasiswa D1A121019 dari kelas A Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Perlu diketahui, warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Kemudian menurut undang-undang saat ini, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan yang berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan merupakan segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegara merupakan program pendidikan yang berintikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya itu 24 diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan dalam kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yaitu untuk membantu peserta didik mengembangkan potensinya untuk mengetahui dan menguasai keterampilan serta sikap dan nilai-nilai kewarganegaraan yang diperlukan untuk menerapkan pengetahuan, profesi, dan pengalamannya serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat setempat. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan membantu mahasiswa menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, beradab, bertanggung jawab, dan menggerakkan daya saing bangsa di era globalisasi. Konteks pendidikan nasional yang berperan strategis dalam pembentukan karakter bangsa di tengah keberagaman masyarakat di Indonesia dan juga berperan sentral dalam konstruksi persatuan dalam membentuk generasi muda, menurut Martini dan kawan-kawan yang dikutip dalam buku pendidikan. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Jadi, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia senantiasa mengalami perubahan, baik istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Pendidikan kewarganegaraan dari aspek sosiologis berjuang mempertahankan tanah air merupakan pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi sosial kultural melalui pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para pejuang yang mengajak umat. Pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya negara bangsa untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara dan bangsa. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi
bergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya saja, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang hak asasi manusia, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami dan memiliki kesadaran serta partisipatif terhadap gejala demikian. Apa saja dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat, baik berupa tuntutan maupun kebutuhan sih? Jadi pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat, walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundangan. Namun, perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Contoh dinamika perubahan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan. Misalnya saja, di era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi, mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan, termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan perilaku negatif. Pendidikan kewarganegaraan perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun negara dan bangsa. Sebaliknya, pendidikan kewarganegaraan perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung berperilaku negatif. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan kewarganegaraan termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Pendidikan kewarganegaraan memegang peran penting dalam pembentukan karakter anak bangsa. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga merupakan inti dalam membangun suatu kesatuan bangsa dan negara. Dalam hal ini, teknologi menandai masuknya globalisasi ke dalam suatu negara. Masuknya globalisasi tidak dapat dihindarkan, karena jika kita menghindari perubahan dan perkembangan tersebut, maka kita akan menjadi negara yang tertinggal. Pengaruh globalisasi yang dapat dilihat yakni perubahan tatanan kehidupan. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan yang mampu membentuk karakter bangsa, mampu mengendalikan efek perkembangan pendidikan kewarganegaraan tentunya tidak akan lepas dari globalisasi, karena bidang kajian ini membahas tentang kehidupan sehari-hari, berbangsa dan bernegara. Perkembangan yang pesat seperti ilmu pengetahuan negatif dari globalisasi tersebut, salah satu contohnya yaitu globalisasi mampu merubah tatanan kehidupan, masuknya budaya asing yang mengakibatkan ancaman terhadap budaya lokal, seperti diadakannya prom night yang berasal dari Amerika Serikat, menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan tata cara masyarakat, dan mengkonsumsi makanan khas luar, serta menganggap makanan lokal telah kuno. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa pentingnya landasan urgensi pendidikan kewarganegaraan di suatu negara dikarenakan pendidikan kewarganegaraan mencakup pemahaman dan penanaman rasa nasionalisme yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi karena pendidikan tersebut pada dasarnya merupakan komitmen moral yang kuat terhadap kemanusiaan global. Selain faktor luar seperti pengaruh globalisasi, faktor internal juga mampu mempengaruhi karakter anak bangsa. Seperti yang diketahui bahwa pendidikan kewarganegaraan mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh konstitusi atau undang-undang yang berlaku dan juga ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi tersebut. Sehingga pendidikan kewarganegaraan memiliki kemungkinan besar untuk dijadikan alat politik suatu rezim pemerintahan yang akan menimbulkan suatu permasalahan, seperti menghancurkan berbagai macam nilai demokrasi pada suatu masyarakat, memudarkan nilai kewarganegaraan pada masyarakat, menurunkan nilai toleransi dalam kewarganegaraan pada masyarakat, menurunkan nilai toleransi dalam masyarakat, melemahkan nilai-nilai keluarga, memudarnya nilai-nilai kejujuran, meningkatnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN dalam masyarakat dan dalam penyelenggaraan terhadap pemerintah, serta terjadinya kerusakan pada sistem dan kehidupan ekonomi dalam suatu bangsa dan negara.
Oleh sebab itu, untuk menghindari dari permasalahan yang akan menghancurkan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara, dibutuhkannya pendidikan kewarganegaraan atau PKN di masa depan. Contoh praktek kewarganegaraan. Yang pertama, bersikap toleransi serta menghargai dan menghormati perbedaan antar agama, ras, suku, warna kulit, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Yang ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kelima, selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Dan yang keenam, yaitu ikut serta dalam pemilu. Pendidikan kewarganegaraan memegang peranan serta kedudukan yang krusial pada pembentukan karakter bangsa. Oleh karenanya, pendidikan kewarganegaraan memiliki tanggung jawab yang besar pada pencapaian tujuan bangsa, khususnya pada pendidikan kehidupan berbangsa. Nah, pada pendidikan kewarganegaraan terdapat pemahaman teoritis dan praktis yang berkaitan dengan pembangunan bangsa yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.